Robert Kiyosaki, Second Chance. Mengapa orang kaya tidak bekerja untuk mendapatkan uang? Karena orang kaya menjadikan dirinya sebagai sebab, bukan akibat. Sehingga uanglah yang bekerja untuk mereka. Dan cara yang paling dianjurkan oleh Kiyosaki dalam berbagai bukunya adalah dengan memanfaatkan aset, baik itu aset material seperti rumah, hotel, maupun aset intelektual seperti royalti dari sebuah karya cipta. Mereka yang dapat memanfaatkan aset disebut sebagai orang yang dapat melihat masa depan. Kiat menjadi kaya kemudian disusun oleh Robert Kiyosaki. Pertama, manfaatkan aset Anda, mulai dari rumah, hotel, tanah, kendaraan, royalti atas hak cipta, dan lain sebagainya untuk membuat uang bekerja untuk Anda. Inilah pembeda utama dari ayah kaya dan ayah miskin. Kedua, terus tingkatkan skill Anda untuk memperdalam pemahaman Anda dan membedakan Anda dengan para pesaing. Kiyosaki meningkatkan skill pendidikan finansial yang ia praktikkan dalam bisnis dan ajarkan pada institusi pendidikan finansialnya. Ketiga, walaupun berhadapan dengan penipu adalah konsekuensi dari bisnis, minimalisir dan belajarlah untuk tidak terperangkap oleh tipuannya, baik itu yang berkedok mitra kerja, pemerintah, saingan bisnis, LSM yang mencari-cari kesalahan, atau bahkan tim Anda sendiri. Keempat, karena Anda fokus pada bidang kepakaran Anda, maka rekrutlah pakar lain untuk melengkapi tim kepakaran demi meraih cita-cita bersama kalian. Nah, di dalam buku Kiyosaki yang lain, ini juga dibahas. Karena tim yang ahli dan dapat dipercaya tentunya lebih penting dari sekedar uang. Nah, apakah menjadi kaya lebih sulit di abad 21 ini? Nah, jika dulu kita mendengar nasihat orang tua, sekolah yang baik agar kau mendapatkan kampus yang baik, kuliah yang baik agar kau mendapatkan pekerjaan yang baik, bekerjalah dengan baik agar kau mendapatkan gaji yang baik, tabunglah gajimu dengan baik agar kau dapat pensiun dengan baik. Sayangnya, nasihat tradisional itu tidak berlaku lagi di zaman sekarang, di mana untuk sekolah yang baik ditentukan oleh zona tempat tinggalmu, untuk kuliah yang baik ditentukan oleh berapa banyak uang SPP yang dapat kau bayar. Untuk bekerja di tempat yang baik, Anda harus menyisihkan begitu banyak pesaing. Untuk menabung gaji, Anda harus menahan lapar dikarenakan banyaknya kredit yang harus dibayar. Nah, cara menjadi kaya di abad 21 tidak seperti cara abad-abad yang lalu. Tapi bukan berarti jauh lebih sulit. Semuanya bergantung pada kecerdasan finansial dan praktik yang Anda lakukan. Ada cara yang masih sangat klasik dan relevan hingga kini, yaitu pemanfaatan aset. Dan ada juga cara yang hanya pada era kekinian, yaitu dalam tanda kutip menjual karya Anda secara digital. Baik penjualan langsung maupun bagi hasil seperti kemitraan YouTube dan platform kemitraan digital lainnya. Nah, kesempatan kedua menurut Robert Kiyosaki menawarkan berbagai cara untuk menjadi kaya di abad 21 ini. Jika dulu kita disuruh bersekolah, bagaimana jika sepertiga waktu kita gunakan untuk mengembangkan kecerdasan finansial kita dengan berkarya dan berbisnis secara langsung? Jika dulu kita dilarang berbuat kesalahan, bagaimana jika berani mengambil resiko, selama bukan dosa tentunya, dilakukan demi pertumbuhan kecakapan kita? Jika dulu kita diperintahkan untuk mendapatkan nilai bagus, bagaimana jika kita fokus pada perbaikan proses, bukan hanya hasil semata? Jika dulu kita ditekankan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, bagaimana jika kita justru membuka lapangan pekerjaan yang baik bagi banyak orang dengan terus berkarya dan berwirausaha? Nah, jika dulu kita ditegaskan untuk melunasi utang atau kita dilarang berhutang, katanya utang itu justru membuat kita semakin miskin. Bagaimana jika kita berutang secara produktif demi pengembangan seluruh landscape bisnis kita, bahkan perekonomian nasional tentunya? Jika dulu kita diwajibkan untuk hiduplah di bawah kemampuan, bagaimana jika kita meningkatkan kemampuan agar kita bisa hidup lebih sejahtera dan bahagia? Jika dulu kita dihardik untuk tidak mencontek, bagaimana jika kita memodifikasi karya orang lain atau bahkan berkolaborasi dengan kompetitor kita? Nah, jika dulu kita didogma bahwa orang kaya itu tamak, bagaimana jika kita memperluas wawasan kita bahwa orang kaya itu dermawan dan dapat bermanfaat bagi banyak orang? Jika dulu kita diajarkan bahwa investasi itu beresiko,
Bagaimana jika kita menerapkan risiko yang terukur demi hasil yang terukur pula? Jika dulu kita dibimbing agar menabung uang demi kekayaan di masa depan, bagaimana jika uang tersebut dimanfaatkan untuk memutar aset agar kekayaan bisa lebih dini kita dapatkan? Dan jika dulu kita didoktrin bahwa keadaan darurat itu buruk, bagaimana jika keadaan daruratlah yang membuat segala potensi kita teroptimalisasi dengan baik? Bahwa menjadi kaya di masa lalu sungguh berbeda dengan menjadi kaya di masa kini. Bahkan cara kaya di masa kini bisa saja merupakan kebalikan dari cara kaya di masa lalu. Menggunakan cara lama pada tantangan masa kini tentulah sangat tidak relevan. Jika cara menjadi kaya adalah seperti yang diajarkan oleh orang tua kita dulu, maka tentu sudah banyak dari generasi kita yang menjadi kaya. Untuk menjadi kaya di masa kini, pertama, gunakan cara kaya masa kini. Dan kedua, pelajari serta praktikkan apa yang telah diajarkan dan apa yang telah dipraktikkan oleh orang yang benar-benar kaya. Misalnya ya penulis buku ini, Robert Kiyosaki, melalui yang ia ajarkan dalam bukunya ini tentunya. Selamat menempuh kekayaan finansial. Ada pertanyaan?